Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke sesi 3 dalam coaching pada hari ini. Saya akan pertama memperkenalkan dulu. Untuk yang pertama yaitu saya sendiri sebagai coach Ahmad Mustafa dari SD Muara 5 dan sebagai coach dan sebagai coach Saya Ibu Custanti dari SD Negeri Dukuh Tengah 4, CGP Angkatan 7 Kabupaten Brebes. dan sebagai pengamat. Ada saya Raisa dari SD Negeri Kubang 2. Baiklah, untuk sesi pertama yaitu kami serahkan kepada pengamat. Silakan. Iya. Bukan banget Pak, jangan tegang ya Pak ya, Iya. nyantai aja. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sebagai pengamat akan menyampaikan beberapa hal dan beberapa pertanyaan sebelum kita melakukan observasi coaching ya. Yang pertama di sini saya akan melakukan prasupervisi ya. Nomor 1, pertama mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Jadi nanti di proses coachingnya nanti akan dinilai ya apakah sesuai dengan alur kita, sudah sesuai apa belum. Kemudian sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching atau belum, seperti kemitraan, ada proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Kemudian saya akan menanyakan di sini kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan. Ya, terima kasih Bunda Pengamat. Jadi saya sebagai coach, sebagai orang yang nanti akan berusaha menggali potensi dari coaching, sebagai orang yang nanti dicurhat, saya ingin menggali atau kompetensi yang ingin saya gali adalah present, hadir sepenuhnya. Ya. Jadi saya ingin menjadi pendengar yang setia buat coaching, biar coaching nyaman curhat, biar coaching nyaman cerita. Saya akan mendengarkan sepenuhnya, bukan mendengarkan sambil lalu, bukan mendengarkan sambil main HP. Jadi ya, saya akan berusaha mendengarkan sepenuhnya, mindfulness, benar-benar hadir untuk coaching. Terus saya juga ingin nanti bisa menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar si coaching bisa menemukan masalahnya sendiri. Inginnya nanti seperti itu. Terus baik, pertanyaan yang kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Kalau kompetensi yang pengen diobservasi ya tadi, bagaimana saya bisa bertanya dengan pertanyaan yang tidak menggurui, karena kan prinsipnya coaching itu kan kita setara antara coach dengan coaching itu selevel, jadi nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Jadi saya ya akan berusaha untuk bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang bisa menggali potensi coaching agar coaching nanti bisa menemukan masalahnya sendiri. Aku tidak mengajari, aku tidak menggurui, tapi si coaching bisa tahu solusinya apa. Itu yang saya harapkan. Oke, pertanyaan prasupervisi yang terakhir, indikator ketercapaian apa dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Indikatornya ya tadi yang seperti saya sampaikan, agar coaching bisa menemukan solusinya sendiri, bisa menemukan ini aku ada masalah ini, paling aku merangsang pertanyaan-pertanyaan, nanti coaching bisa tahu berarti aku harus gini, harus gitu, harus gini. Jadi akhirnya coaching menemukan solusinya sendiri. Itu indikator yang ingin saya capai. Baik, lanjut ke proses coaching. Saya observasi Ya. Saya langsung ya. ya. Jadi cerita atau kasus yang ketiga ini
Bagaimana Pak ceritanya Pak Ahmad Mustafa sebagai coach? Ceritanya bagaimana? Prolognya dulu. Ya, intinya saya punya permasalahan tentang siswa saya yaitu kelas 5 kelas 6 yang sering berkendara sepeda motor di jalan raya. Nah, itu kan membahayakan ya. Bagaimana caranya saya bisa minimal mengurangi lah mereka berkendara motor di jalan raya. Nah, itu gimana Jadi caranya? inti masalahnya seperti itu ya. Oke, berarti ceritanya ini saya sebagai coach akan melakukan proses coaching ya. Jadi Pak Ahmad gimana, sehat Pak? Alhamdulillah, Bu. Ini Pak AX baru, Iya. Pak AX baru, tapi insya Allah pengalamannya banyak ya Pak. Enggak juga sih. Sama KS. Terus tambah jauh tugasnya, tapi insya Allah banyak pahalanya ya Pak. Insya Allah, amin amin. Berangkalnya pun sekarang tambah pagi pastinya karena jauh banget. Karena yang saya tahu Buara 5 itu sangat Buara 5 itu masuk banget. Jauh memang. Iya jauh banget. Terus kalau saya kesana sendiri, kayaknya lupa Pak kemarin waktu guys. Jadi Pak Ahmad main kesini itu ada hal apa sih, kayaknya senyum-senyum tapi kayak mengandung sesuatu. Ada yang mau disampaikan atau ada yang pengen dibahas kah? Atau ada yang mau di sharing-sharing Pak? Jadi kita sebagai teman kayaknya ada yang mau ditunggu-tunggu rasakan atau gimana nih? Iya. Intinya sih saya kesini ya tadi silaturahmi ya, menjadi ukhuwah ya, tentunya kita sebagai sesama CGP, sama guru, sama muslim. Yang kedua ya ingin sedikit apa sih ya, gendu-gendu rasa lah kalau bahasa Jawanya, ingin curhat lah sedikit. Ini di sekolah saya yang baru, kebetulan saya 25 November ya, kemarin tahun 2002 saya ditugaskan di SD Buara 5. Saya kaget keadaan di sana, utamanya adalah siswa-siswi di sana. Itu mereka sangat gemar, sangat bebas sekali berkendara motor ya, sepeda motor roda 2 ya. Itu di jalan raya. Kesannya kayaknya gimana gitu. Tapi saya pengen itu bisa mengurangi mereka berkendara motor biar bisa, intinya sih biar pengen merubah kebiasaan peserta didik yang berkendara motor sendiri ya. Itu kan sebenarnya membahayakan ya Bu ya. Jadi saya pengen mengurangi atau bahkan mengubah image dari anak didik dan orang tuanya sendiri supaya berubahlah, jangan sampai membebaskan anak-anaknya untuk berkendara motor di jalan raya. Selain membahayakan kan membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain juga kan di situ kan. Oke, Pak. Oh, berarti Pak Ahmad itu datang ke sini mau curhat tentang Iya. anak didiknya. Iya, saya kaget tuh kalau di waktu SD 10 nggak seperti itu kan, kayaknya anak-anak diantar sama orang tuanya. Ini di sini kok begitu Oh, gitu. gitu ya Pak. Iya. Jadi sebelum Bapak tadi menyampaikan yang Bapak rasakan di suasana baru di sana ternyata seperti itu, berarti tujuannya dulu Pak. Tujuan dari yang Bapak ingin sampaikan tadi kan anak-anak yang seperti itu. Tujuannya apa? Biar apa dulu Iya, yang ingin dicapai saya, Bu, Bapak ya. capai. Tujuannya apa? Bapak menyampaikan tadi itu apa sih yang dipengenin Bapak agar Kopi ada gue lagi puasa ya Bu ya. Ini yang biar lebih santai lagi ya. Ya intinya sih tujuan atau harapan saya ya Bu, yang ingin saya capai, yang ingin saya penuhi itu mengurangi peserta didik menggunakan kendaraan di jalan raya. Menggunakan kendaraan sendiri ya. Sebentar ya Pak, sebanyak apa sih
Maksudnya kelas 4 semua anak cewek cowok udah pada bisa naik Hampir motor, atau bagaimana? 60% 70% kelas 5-6 itu Oh, di sana. semua bisa naik Iya, motor. jadi kayak semacam kebanggaan. Jadi saya tujuannya ingin minimal mengurangi lah ya, dan memberi pemahaman bahwa berkendara sepeda motor belum usianya itu kan juga ada undang-undangnya, bahaya. Bukan hanya membahayakan diri sendiri, tetapi membahayakan orang lain juga. Gitu. Jadi mengurangi nih, syukur-syukur bisa tidak menggunakan motor sendirilah, diantar saja sama orang tua gitu loh. Seperti itu, memberi pemahaman ya intinya. Nah, kira-kira ya Pak, tadi kan Bapak tujuannya pengen mengurangi, Iya. tidak membahayakan orang lain, malahan kalau bisa diantar baik karena masih Iya. kecil ya. Benar mengganggu banget Pak berisik, Iya. terus ya inilah ya. Nah Pak, yang sudah dilakukan apa Pak? Maksudnya Bapak kan tadi pengen mengurangi dan sebagainya. Ada sih tindakan Bapak, apa yang sudah dilakukan? Yang ingin saya lakukan ya kira-kira apa ya Bu ya? Yang ingin saya lakukan mungkin yang pertama saya mencoba koordinasi dengan komite sekolah, karena komite sekolah itu sendiri kan yang paling dekat dengan wali murid. Apalagi saya warga baru di sekolah SD Buara 5 ya. Saya warga baru, tidak tahu karakter atau gimana bahasanya sendiri. Di sana kan bahasa Sunda. Jadi menurut hemat saya itu kayaknya lebih pas itu kita koordinasi dengan komite, lalu nanti kita mengundang mereka, mengkondisikan dalam rapat wali murid. Jadi kita mengkondisikan dalam rapat wali murid. Nah, di sana itu nanti kita memberi pemahaman rapat wali murid khususnya kelas 5 dan kelas 6. Sekaligus kelas 6 nanti membahas persiapan untuk ujian ke depan. Jadi saya ingin membahas di situ, menyampaikan, mengubah mindset mereka, pola pikir mereka tentang seakan-akan menjadi kebanggaan tersendiri apabila anaknya bisa berkendara motor, hebat, bisa berkendara motor sendiri, tidak diantar. Itu seakan-akan mereka punya pemikiran bahwa itu hebat gitu loh, bahwa itu membanggakan bagi mereka. Padahal kan menurut undang-undang juga sebelum 17 tahun kan tidak boleh memiliki SIM dan berkendara. Karena harus diantaranya syarat-syaratnya harus memiliki SIM apabila kita berkendara di jalan raya. Oke lah kalau misalnya di lapangan sendiri tidak. Jadi intinya itulah. Jadi pertama kita koordinasi dulu komite, lalu bagaimana caranya dikomunikasikan. Setelah menemukan caranya, nanti komite sendiri nanti menyampaikan dengan bahasa Sunda sendiri. Kan kayaknya lebih mengena kalau sesama misalnya pakai bahasa Sunda, seakan-akan lebih akrab, lebih seperti kemitraan, lebih mengenal lah, insya Allah lebih mengenal. Saya pikir seperti itu. Jadi nanti diundang semua wali murid, tidak hanya satu aja, karena bahasa Jawanya ngiras-ngiris lah, dalam artian sekalian untuk kegiatan kelas 6, dari penyampaian kegiatan kelas 6. Karena itu juga berpengaruh dengan kegiatan-kegiatan 6. Kita tidak tahu ya, kalau ternyata nanti akibat dari berkendara itu sendiri mengakibatkan kecelakaan, kan yang rugi orang tua sendiri. Iya, itu. Intinya itu. Oke Pak, jadi tadi rencananya yang akan Bapak lakukan itu, ataupun strategi ya Pak? Ya, strateginya. Strategi yang akan Bapak lakukan untuk mengurangi tadi anak-anak berkendaraan motor itu dengan mengundang komite. Nanti komite sendiri yang akan menyampaikan dengan bahasa komite biar terpaksa. Ya Pak, kalau rencananya kapan mau mengundang komite? Segera sih ya, tentunya segera, mungkin setelah ini ya, setelah kita ini langsung action nanti. Koordinasi dulu mungkin ya, segera koordinasi dengan komite, lalu nanti membuat schedule ya, jadwal pertemuan jam berapa sampai jam berapa, karena kemungkinan aktif pada kesawah itu mulai pagi, tapi biasanya sih katanya sih menurut guru-guru, saya juga bertanya sama guru-guru, itu bisa kalau diundang cepat
cepat sekali biasanya kalau ada undangan. Responnya, iya respon oleh murid sangat cepat. Katanya sih seperti itu. Jadi intinya sih segera Bu, segera koordinasi dulu, nanti baru membuat undangan dan mengundang dalam waktu secepat-cepat agar cepat terrealisasi, karena takutnya imbasnya ya, karena sebentar lagi anak-anak kelas 6 kan melaksanakan ada ujian praktek, ujian dan sebagainya sampai mungkin finish sampai kelulusan. Oke Pak. Kira-kira ada nggak hambatan-hambatannya, hambatan atau kendala yang Bapak alami dalam tujuan Bapak untuk mengurangi anak-anak berkendaraan? Itu hambatan. Yang jelas satu hambatan jelas ada ya biasanya Bu, dalam kita berusaha melakukan kegiatan, walaupun itu kegiatan positif ya. Tidak semua kegiatan positif dapat tanggapan positif dari orang lain atau orang yang kita tuju. Biasanya mungkin hambatannya mungkin tadi karena segi bahasa ya, bahasa Sunda mereka, logat mereka juga pola pikir kita yang di kota dan mereka yang ada di desa biasanya berbeda. Itu tadi kita berusaha untuk merubah pola pikir. Mungkin hambatannya tadi karena pola pikir yang berbeda. Terus adanya juga kebiasaan-kebiasaan yang menurut mereka baik gitu loh. Jadi intinya kebiasaan-kebiasaan dan pola pikir mereka. Jadi itu justru itu nanti yang ingin saya ubah. Saya harap itu mungkin itu hambatan ya, tapi nanti yang akan saya rubah itu di situ. Iya. Dari hambatan Semangat itu ya sendiri. Pak. Pokoknya kalau kita pengennya apa yang tadi Bapak sampaikan bisa terrealisasi dengan baik. Walaupun kalau yang namanya hambatan pasti ada, karena setiap tujuan ada action, ada hambatan ya juga. Tapi insya Allah Bapak bisa melaluinya, Insya Allah bisa. mengatasi. Insya Allah bisa mengatasi. Iya. Nah, kalau sudah ada kendala tadi kira-kira hambatannya seperti itu, terus ada nggak Pak rencana aksi yang lain? Jadi kalau misalkan hambatan itu sudah teratasi, kalau atau hambatannya mentok, ada nggak alternatif yang lain atau aksi yang lainnya, aksi lain? Bisa juga sih. Anak-anak kan lebih nurut biasanya ya. Cenderung anak-anak itu lebih nurut ke guru ya. Mungkin nanti melalui grup WA guru juga nanti kami akan merapatkan dulu sebelumnya. Nanti di rapat itu kami sebagai kepala sekolah menyampaikan supaya mindset anak-anak atau pola pikir anak-anak tentang berkendara sendiri itu tidak hebat. Ya disampaikan nanti di WA, anak-anak diberi nasihat ya bahwa berkendara sendiri itu tidak hebat, malah justru bahaya karena belum saatnya untuk berkendara sepeda motor sendiri, karena belum secara fisik juga badan mereka belum menguasai kendaraan itu sendiri. Berbeda, maksudnya besarnya juga kemungkinan secara fisik belum siap gitu loh. Semangat ya Pak. Jadi Bapak sudah tahu tujuannya, sudah tahu strateginya, sudah tahu kendalanya, sudah tahu rencana aksi lainnya. Kalau saya sih berharapnya semoga semua berjalan lancar, Amin, insya Allah berjalan baik, dan yang Bapak harapkan akan segera terwujud. Mungkin itu ya yang dapat kita obrolin ya Pak ya. Apa ada lagi Pak yang mau disampaikan? Ya, yang ingin saya sampaikan alhamdulillah ya tadi mungkin sebagai refleksi ya, alhamdulillah saya kesini ternyata bisa didengarkan dengan baik. Itu sudah sebuah kebahagiaan sendiri bisa didengarkan oleh Ibu. Curhatan saya mau mendengarkan. Terima kasih Bu sudah mau mendengarkan curhatan saya, sudah menerima saya dengan baik di sini. Biasanya kan orang ini mau apain ini orang itu ini diterima dengan baik, didengarkan dengan baik. Alhamdulillah dari apa yang saya masalahkan dan keraguan-raguan yang ada di dalam hati saya terjawab. Alhamdulillah tadi melalui percakapan kita menemukan solusi-solusi yang
Ternyata mungkin itu baik. Baik. Tadinya saya ragu-ragu Bu. Iya. Setelah ini saya insya Allah yakin akan segera menerapkan apa yang tadi kita bicarakan. Sip, Itu. alhamdulillah. Oke, terima kasih ya Pak. Saya juga pokoknya berharap yang terbaik. Ampun, nggih. Ya, terima kasih Bu. Baiklah, sampai ketemu nanti lagi ya Bu ya. Iya. Terima kasih atas perhatiannya. Oke. Saya kembalikan ke Pak Muhammad, monggo. Ya, luar biasa sekali proses coachingnya. Kira-kira apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching? Apakah indikatornya sudah tercapai? Proses coaching tadi. Ya, saya rasa indikatornya sudah ya Bu. Coach ini kan udah pinter banget menemukan solusi yang akan dikerjakan atau yang akan dilakukan. Sudah tahu rencana aksinya apa saja. Jadi indikator pencapaian insya Allah dari coach sudah menemukan solusi. Ya, dari sini saya ingin menyampaikan catatan dari hasil observasi coaching tadi Pak, sangat luar biasa. Saya banyak belajar dari proses coaching tadi, di mana alurnya sudah sesuai TUA, tujuan sudah diungkapkan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab juga, ya jadi sudah sangat luar biasa. Ibu coachnya sudah bisa mengarahkan coach menggali ke dalam permasalahan dan bisa menemukan solusinya sendiri. Ya, gitu. Kemudian di sini pertanyaannya juga berbobot. Ya. Kemudian prosesnya santai, mengalir seperti air mengalir ya, jadi tidak tegang, santai seperti teman gitu ya, sahabatan ya maksudnya. Kemudian sudah sesuai dengan prinsip coaching, kemitraan. Kemudian prosesnya kreatif tadi mengalir, itu mengalirnya gitu, jadi tidak sepaneng. Kemudian memaksimalkan potensi, coach bisa memaksimalkan potensi coachnya, coachnya juga bisa mengarahkan, yaitu dari hasil observasi coaching tadi. Dan ini ada pertanyaan terakhir nih. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Jadi, kalau kompetensi sih kan coachnya sudah berhasil menemukan solusinya sendiri ya. Ya. Terus juga saya harapkan tadi saya bisa menggali pertanyaan-pertanyaan tadi. Terus yang diharapkan kompetensi yang berikutnya saya bisa melakukan proses coaching ini dalam praktek kehidupan yang lain, tidak hanya dalam masalah sekolah, tapi mungkin bisa dilaksanakan di kehidupan bermasyarakat ataupun mungkin berumah tangga. Proses coaching bisa dilakukan. Itu saja. Ya, luar biasa. Ada Putus Sandi sama Pak Ahmad luar biasa sekali. Terima kasih. Baik, saya kembalikan lagi ke Pak Ahmad Ya. untuk menutup acara ini. Baiklah, alhamdulillah dari awal sampai akhir, dari sesi 1, sesi kedua dan akhirnya sesi ketiga telah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu bermanfaat dan sesuai dengan penilaian rubrik tentunya oleh fasilitator. Ya, dan sangat bermanfaat dan menjadi pengalaman yang baik tentunya, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu cukup sekian dari kami. Mohon maaf ada kekurangan. Kami dari CGP Angkatan 7 kelompok B yang fasilitatornya adalah Pak Marzuki dan pengajar prakteknya adalah Bu Siska. Terima kasih Pak Marzuki, terima kasih Bu Siska telah membimbing kami dengan maksimal dan sabar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.